Nah, sekarang kita masuk ke video berikutnya, yaitu pilar berikutnya ketika sudah membangun kenyamanan, tentunya kita akan bangun kepercayaan, terutama kepada anak kita agar lebih baik lagi. Berikut ini tips membangun kepercayaan agar anak percaya sama kita, terutama kita sebagai orang tua nih. Poin yang pertama, ungkapkan perasaan kita sebagai orang tua kalau kita sedang sedih. Ya, kalau kita sedih ya ungkapkan. Atau kalau kita sedang gembira, ya ungkapkan juga kepada anak kita. Atau bahkan kita sedang kecewa dengan anak kita, ya diungkapkan juga, teman-teman. Poin berikutnya, ucapkanlah terima kasih kepada anak kita dengan tulus. Artinya, kalau anak kita yang mungkin memberikan sesuatu, hal sekecil apapun, kita ucapkan terima kasih kepada anak kita. Poin berikutnya, ini gak kalah penting. Minta maaflah kita sebagai orang tua kepada anak kita dengan tulus. Nah, biasanya nih, di luar sana, banyak juga orang tua merasa gengsi untuk minta maaf. Oke, ini poin penting. Dialog tadi itu kudu dilatih berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan baru. Nah, diharapkan teman-teman terus berlatih. Nah, kalau misal butuh bantuan, kita bisa juga belajar lewat workshop kami sehingga teman-teman punya kebiasaan baru. Oke, silakan centang. Kalau sudah dilakukan, silakan centang, atau belum dilakukan, silakan centang di poin 15 dan 17. Oke? Selanjutnya, mintalah pendapat atau pandangan, ide, dan gagasan dari anak kita. Ini penting banget nih. Sehingga anak kita bisa lebih percaya diri tentang hal tersebut. Yang berikutnya, tepatilah setiap perkataan yang terucap. Diharapkan orang tua punya integritas yang baik sehingga teman-teman sebagai orang tua tolong tepati. Misalnya lupa, ya minta maaf kepada anak kita. Ini membangun kepercayaan buat anak kita nih teman-teman. Yang berikutnya, lakukanlah untuk berdialog terutama dalam umpan balik. Yaitu kita memberikan apresiasi yang positif kepada anak kita dan juga yang seimbang kepada hal yang kita kritik pada anak kita. Maksudnya begini teman-teman, ketika kita memberikan umpan balik atau feedback, lakukanlah dengan cara yang tepat dan seimbang antara apresiasi yang positif dan masukan hal yang bisa dikembangkan untuk anak kita. Jadi, ketika kita terlalu banyak apresiasi dan bahkan dibuat-buat, maka dampak anak kita menjadi sombong dan tidak berkembang dengan baik. Apalagi anak kita tidak bisa tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang memang harus dikembangkan. Namun jika kebalikan, yaitu terlalu banyak mengkritik, bahkan menyinyir kepada anak kita, anak kita jadinya malah tidak percaya diri dan mudah minder kepada orang lain. Karena dia selalu merasa bersalah terus teman-teman. Nah, dialog-dialog ini juga kudu dilatih. Bagaimana kita membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Sehingga ini menjadi hal yang lebih baik lagi untuk membangun kepercayaan. Nah, kami juga menawarkan juga workshop dalam membangun kepercayaan buat anak kita dan kita sebagai orang tua. Nah, silakan centang teman-teman. Kira-kira sudah dilakukan atau belum dilakukan dari poin angka 18 sampai 20 ya. Yuk, silakan. Tahap ini pilar yang paling penting bagaimana kita bisa mendampingi dari hati ke hati berbasis coaching, teman-teman. Namun persyaratan tahapan ini bisa dilakukan asalkan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sudah terpenuhi dengan baik. Jika tahap 1, tahap 2, tahap 3 tidak dilakukan, jangan berharap tahap ini sukses atau alias gagal total, teman-teman. Karena ini cukup panjang penjelasannya, maka kita akan lanjut di video berikutnya ya.